34. Friska kembali ke rumah dalam keadaan berantakan. Bajunya telah kotor oleh tumpahan kopi yang disiram Seren di atas kepalanya. Seren, sialan. Kamu jangan senang dulu. Aku pasti akan membalasmu. Lihat saja nanti. Saat pertunanganku, aku akan kembali membuatmu menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Friska yang kesal menghempaskan barang-barang yang ada di atas meja riasnya hingga semua berserakan di atas lantai. Apa yang terjadi, sayang? Kenapa kamu terlihat sangat berantakan sekali? Dan ini, kenapa kamu menghancurkan semua barang yang ada di kamarmu? Rizka yang mendengar keributan dari kamar putrinya bergegas masuk ke dalam kamar Friska dan pandangannya menyapu pada tubuh Friska yang berantakan. Kemudian pada semua barang yang berserakan di atas lantai. Ini semua karena Serenma. Dia berani menumpahkan kopi di atas kepalaku kemudian meninggalkanku begitu saja. Coba mama bayangkan bagaimana malunya aku, Ma. Semua orang memandangiku tadi. Beruntung aku tadi menggunakan topi. Kalau tidak, sudah pasti namaku akan masuk dalam berita utama besok pagi sebagai model dan juga pebisnis wanita berpenampilan buruk. Aku tidak bisa terima, Ma. Aku harus membalaskan rasa maluku pada Seren. Friska yang sedang emosi bercerita dengan menggebu-gebu penuh amarah. Kamu tenang dulu. Kita pasti akan membalasnya. Ibu dan anak itu menunjukkan tatapan mata yang tajam penuh kebencian. Oh iya, Ma. Ada yang aneh dengan Seren. Sepertinya dia sedang memiliki hubungan dekat dengan seseorang yang kaya raya. Kemarin saat aku dan Riko tidak sengaja bertemu dengannya di taman. Dia menggunakan mobil sport mahal dengan seorang wanita yang berdandan seperti pelayan. Menemaninya bahkan memanggil Seren dengan sebutan nyonya. Tadi ketika kami selesai bicara, dia meninggalkan restoran dengan menggunakan mobil Rolls-Royce mahal-mah. Tapi, siapa di kota ini orang yang bisa memakai mobil mewah dengan harga puluhan miliar itu? Terlebih lagi itu merupakan mobil dengan edisi terbatas. Sebelumnya Mama dengar seorang pengusaha muda dari luar negeri datang kemari. Menurutmu, apa mungkin Seren kenal dengan pengusaha muda itu? Pengusaha muda itu cukup berpengaruh di luar negeri karena di usia yang masih kepala tiga, dia sudah berhasil mengembangkan bisnis di luar negeri. Mama dengar sekarang dia mencoba mengembangkan bisnisnya di sini. Rizka menjelaskan apa yang dia dengar dari ibu-ibu teman arisannya. Benarkah, Bu? Jika kita bisa dekat dengannya, kurasa itu akan bagus untuk perusahaan kita. Benarkan, Mah? Kamu benar, sayang. Kita harus mencari tahu mengenai orang itu. Sepertinya dia lebih kaya daripada Riko. Aku akan meminta seseorang untuk mengawasinya. Mama tenang saja. Seren dan Juda tiba di mall setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dari restoran tempat Seren dan Friska bertemu. Juda keluar terlebih dulu. Setelah itu barulah dia membantu Seren membukakan pintu mobil untuknya. Dengan mengenakan setelan kasual berupa t-shirt polos dengan kerah yang menunjukkan otot lengannya, dipadukan dengan celana jeans berwarna biru tua, Juda tampak sangat berharisma. Silahkan, nyonyaku. Juda membukakan pintu dan mengulurkan tangannya. Seren menyambut uluran tangan Juda. Bagaimana kamu bisa semanis ini? Apa sebelumnya kamu juga melakukan hal yang sama pada wanita selain aku? Seren bertanya dengan memicingkan mata seakan curiga kepada Juda. Tentu saja tidak. Karena kamulah satu-satunya yang kuperlakukan dengan baik selain nenek dan juga mendiang ibuku. Juda menjawab dengan nada bicaranya yang penuh dengan kebanggaan. Benarkah? Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kamu katakan. Mereka berbincang sambil berjalan masuk ke dalam mall. Tangan Seren melingkar di bagian lengan Juda, menandakan jika mereka merupakan pasangan. Semua mata menatap iri pada mereka, terutama kaum Hawa yang menatap Juda. Sebenarnya untuk apa kita harus datang kemari?
Rasanya sangat tidak nyaman jika harus selalu menjadi pusat perhatian. Seren berkata dengan suara pelan seakan berbisik. Mulai sekarang, kamu harus membiasakan diri menjadi pusat perhatian. Karena suamimu ini adalah pusat perhatian semua orang. Tuan, ternyata Anda ini adalah orang yang sangat narsis. Juda tidak menanggapi perkataan Seren. Dia hanya tersenyum dan mengangkat kedua bahunya bersamaan. Bagaimana kalau kita makan di restoran itu? Tunjuk Juda pada sebuah restoran ala barat. Boleh juga. Mereka berjalan menuju sebuah restoran yang berada di dalam mall. Juda menarik kursi untuk Seren setelah mereka tiba di dalam. Terima kasih. Apa yang ingin kamu makan? Tanya Juda kepada Seren. Sambil membuka buku menu yang telah diberikan pelayan yang mendekati mereka begitu melihat mereka hendak duduk. Sepertinya aku ingin memakan spaghetti dan juga es krim. Jawab Seren seakan sedang berpikir. Aku pesan yang ini dan juga orange juice. Juda menunjuk sebuah makanan yang terdapat pada buku menu. Pelayan itu dengan cepat mencatat apa yang dipesan Juda dan Seren. Tolong ditunggu sebentar. Pelayan membungkukkan badan sedikit sebelum dia meninggalkan Juda dan Seren. Lihatlah. Bahkan seorang pelayan laki-laki sekalipun terpesona olehmu. Keluh Seren setelah melihat pelayan yang baru saja pergi terus menatap Juda ketika menunggunya sedang memesan makanan. Kamu curiga pada laki-laki juga nyonya? Aku tidak tahu kalau kamu ternyata seorang wanita pencemburu. Ejek Juda pada Seren. Aku bukan cemburu. Hanya saja tatapan mereka itu sungguh membuatku tidak nyaman. Seren memalingkan wajah berusaha mengelak ejekan Juda. Kalau begitu, haruskah aku cungkil mata mereka? Apa? Seren terkejut mendengarnya. Iya. Apa aku harus cungkil mata mereka karena telah berani menatapku hingga membuatmu tidak nyaman? Tidak. Apa harus ku tetapkan hari ini sebagai hari libur kantor karena nyonyaku untuk pertama kalinya merasa cemburu padaku? Berhenti bicara omong kosong dan katakan untuk apa kita harus ke mall hari ini. Karena aku ingin kamu ke salon dan melakukan perawatan tubuh sebelum digelar acara pesta. Pesta apa? Pesta penyambutan kedatanganku ke negara ini. Orang-orang harus tahu kalau aku ada di sini agar mereka tidak berani macam-macam denganku. Terserah padamu saja.